Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat hidayahnya dalam bentuk rezeki, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita senantiasa bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya. Baik, hari ini kita kemudian belajar atau sharing terkait ilmu pengetahuan secara spesifik, yaitu filsafat hukum ya, di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada pertemuan pertama ini tentu kita kemudian mengetahui apa yang kemudian berlaku kelas ya. Jadi tentu Anda sudah mengenal semua para pengajar yang akan membawakan materi filsafat hukum ini. Juga sudah terdapat rencana pembelajaran semester di virtual kelas kita, yaitu di kalam.umi.ac.id. Di situ sudah tersedia. Kita bisa melihat apa-apa saja yang perlu kita pelajari dan kita persiapkan untuk kita pelajari selanjutnya. Nah, yang pertama di sini perlu kita pahami bahwa ada hal-hal yang perlu kemudian ditekankan. Ya. Di sini kita memahami dulu ya, kelas kita itu seperti apa sih ya. Jadi kemudian setelah kita mengetahui model kelas kita, terus kita tentukan apa saja sih yang perlu kita lakukan ketika, atau bagaimana kita bersikap ketika kita mengikuti kelas pembelajaran, ya, khususnya filsafat hukum ini. Nah, itu menjadi sebuah objek untuk dijadikan perhatian ya, bagi kita semua, agar kita benar-benar mendapatkan ilmu pengetahuan ini secara maksimal. Ya, Anda bisa melihat di kalam ya, terkait kontrak perkuliahan. Ya, di situ saya sudah sampaikan bahwa salah satunya mahasiswa kemudian wajib mendaftar sebagai peserta dan mengikuti perkuliahan secara aktif daring. Aktif ya, maksudnya Anda sembari mengamati ya kelas seperti dalam kelas ya, tapi versi daring Anda mengamati, Anda juga bisa melakukan penelusuran yang berkesesuaian dengan materi pembelajaran kita ya. Jadi tidak kemana-mana, kita sempatkan dulu waktu untuk belajar lebih fokus terkait filsafat hukum. Ya, kita juga tetap senantiasa untuk berpakaian rapi ya, kita saling mengapresiasi satu sama lain ya. Dengan berpakaian rapi kita mempersiapkan diri sebagai seorang calon sarjana yang tentunya selalu siap menghadapi berbagai kondisi dengan performance yang telah dipersiapkan sejak awal ya. Ya, seperti kelas-kelas daring yang seharusnya kita memang juga tidak berkendara ya, tidak kemana-mana, kita mencoba cari tempat yang lebih fokus untuk kita belajar agar waktu yang kita gunakan ini benar-benar efektif ya dan efisien ya ketika kita melakukan pembelajaran, karena harapannya kita akan mencapai sebuah peningkatan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Itulah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Namun kalau Anda memang tidak memaksimalkan hal tersebut, ya mungkin pencapaian pelajaran Anda
atau pengetahuan Anda mungkin tidak meningkat secara maksimal. Ya, olehnya memang kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dalam waktu singkat, namun mampu menghasilkan peningkatan kemampuan pembelajaran yang maksimal. Ya, jadi kita belajar secara bertahap. Silahkan diamati saja nanti kontrak perkuliahan yang ada di kalam, dicermati, ya, dijalankan, ya. Itulah yang menjadi penyampaian bagian awal dalam setiap mengikuti pembelajaran. Anda pun ketika belajar secara mandiri, ya tentunya Anda harus membuat yang komitmen terlebih dahulu, ya. Komitmen terlebih dahulu dalam belajar mandiri. Anda mempersiapkan waktu, mungkin setelah tidur siang atau setelah main sama teman, ya. Anda mempersiapkan waktu untuk belajar. Ya, sekian menit, sekian jam belajar dulu. Ya, Anda membuat komitmen. Itulah seperti Anda membuat kontrak dengan diri Anda, dan Anda kemudian berupaya untuk memenuhi janji yang Anda telah tentukan. Ya, kalau nggak kayak gitu, ya tentu Anda sekali lagi saya katakan bahwa Anda tidak bisa mencapai pembelajaran tersebut, peningkatan kemampuan secara maksimal tentunya. Ya, itu merupakan salah satu tips, ya, yang memang perlu kita sampaikan pada pertemuan pertama. Ya, oke, dalam pertemuan pertama di filsafat hukum, ya, di sini tentunya kita harus memahami bahwa dalam filsafat hukum itu ada sifat dasar dari filsafat hukum. Ya. Apa saja sih itu yang menjadi sifat dasar dari filsafat hukum? Ya, tentu terkait sebuah kebenaran. Ini mencari kejelasan. Ya, ada perbedaan antara kedua, tentang kebenaran, mencari kejelasan. Di sini harus ketika kita mempelajari filsafat hukum, diharapkan kemudian sifat dasarnya itu hadir dalam diri kita melalui cara berpikir yang logis, ya, rasional, ya. Dengan filsafat hukum juga Anda kemudian belajar bagaimana mengkaji sesuatu secara komprehensif, ya, secara menyeluruh. Ya, itu memandang satu aspek, ya, misalnya satu titik, ya, dari segala penjuru, gitu. Ya, Anda ingin Anda melihat suatu objek tertentu, ya, titik tertentu. Anda kemudian mengkajinya, melihat dari berbagai aspek. Dari situlah kemudian Anda mengaplikasikan sifat dasar dari filsafat hukum tersebut. Nah, dalam mempelajari hasil filsafat hukum juga kita melakukan kajian secara radikal, ya. Istilahnya radikal ini bukan berarti yang biasa kita dengar dalam tataran positif dan negatif, ya, tapi positif. Ini sifat daripada filsafat hukum, memang kita berpikir secara mendalam tentang sebuah objek kajian. Ya, kadang orang memang mengetahui, ya, tentang ilmu hukum itu, namun pada konteks terbatas pada dogmatika hukum. Ya. Ketika kita mempelajari filsafat hukum ini tidak terbatas pada dogmatika hukum. Ya, Anda mungkin pernah mendengar
terkait stratifikasi ya dalam ilmu hukum. Oke, baik peserta, kalau Anda ingin mencatat, silahkan mencatat apa yang saya sampaikan, mungkin menjadi poin-poin penting buat Anda ya untuk kita diskusikan di lain waktu ya. Jadi terkait sifat filsafat yang radikal, ya, sifatnya radikal atau objek kajiannya mendalam. Terkadang kita melihat atau kita berbicara seperti ini, kita berbicara tentang sebuah objek kajian. Misalnya ada hakim yang tertangkap karena melakukan sebuah kejahatan, ya, atau melakukan sebuah pelanggaran. Objek kajiannya inilah yang kemudian kita lakukan penelusuran secara holistik dan mendalam. Kadang kita mengungkapkan bahwa oh memang ya hakim seperti itu saat ini. Semua hakim ya seakan-akan hubungi aku ketika ingin menang. Nah, istilahnya seperti itu ya. Hubungi A, aku, K ketika I ingin M menang. Seperti itu. Jadi seolah-olah kita mengungkapkan bahwa kalau mau menang perkaranya ya hubungi aja hakim lalu kita bayar. Artinya apa yang kita sampaikan dalam pernyataan ini adalah masih sangat mendasar. Kita tidak mengkajinya dari berbagai aspek, ya. Jadi masih dalam tataran permukaan. Jadi kalau air itu Anda lihat, oh airnya beriak nih, tanda nggak dalam. Nah, gitu. Airnya beriak, tanda nggak dalam. Tapi kalau Anda coba loncat di situ, ya mungkin nggak dalam, nggak berbahaya. Anda anggap nggak berbahaya airnya karena beriak gitu. Anda lihat permukaan air saja beriak. Tapi ternyata ada ikan piranha di dalam, ada ikan yang buas atau binatang buas di dalam yang bisa lebih berbahaya dibanding Anda sekedar hanyut gitu. Ya. Jadi permukaan itu sangat objek kajian itu sangat mendasar atau sekedar di permukaan. Nah, filsafat itu menginginkan ada objek kajian yang dikaji secara mendalam. Kalau memang hakim itu berbuat sebuah kejahatan, kenapa sih sampai hakim itu berbuat kejahatan? Setidaknya Anda bertanya, apa sih yang dilakukan hakim tersebut? Apakah ia dikategorikan kejahatan atau pelanggaran? Atau melanggar norma-norma yang ada? Ya. Atau lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa sih hakim melakukan itu? Muncul lagi pertanyaan, kapan sih hakim melakukan itu? Ya. Kemudian muncul pertanyaan, siapa hakim ini? Muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa hakim ini? Dan bagaimana terkait hakim ini? Itulah muncul pertanyaan semua sehingga ada sebuah objek kajian yang itu hakim dalam perilakunya yang kita kaji dari berbagai aspek secara menyeluruh sehingga menghasilkan sebuah ya, jawaban yang komprehensif. Ya, itulah dari sifat dasar dari filsafat hukum yang ingin kita kembangkan dalam pertemuan ini. Ya, jadi begini. Teman-teman sekalian, para hadirin peserta didik strata 1 ya. Jadi filsafat hukum ini Anda akan tetap temui di berbagai strata, di berbagai stratifikasi ilmu hukum. Ketika Anda belajar di Fakultas Hukum, misalnya Universitas Muslim Indonesia dalam tataran S1, Anda diperkenalkan filsafat hukum. Anda nanti di S2 diperkenalkan lagi filsafat hukum, ya, dalam tataran yang lebih dalam sedikit,
dengan menggunakan metode-metode yang lebih tinggi, metode-metode ini. Nanti kalau Anda kemudian S3, Anda kemudian diupayakan diperkenalkan metode yang lebih tinggi lagi, dan diharapkan Anda mampu mengaplikasikan sifat dasar filsafat ini. Ya, olehnya itulah yang saya katakan tadi, ada 3 stratifikasi dalam filsafat hukum, dalam mempelajari ilmu hukum itu. Ya, dalam tataran awal kita belajar filsafat hukum, tapi dalam tataran dogmatika hukum. S1 itu ranahnya dogmatika hukum, S2 ranahnya teori hukum, dan S3 ranahnya filsafat hukum. Nanti kita akan belajar terus filsafat hukum di tingkatannya, ya. Tapi hari ini kita hanya diperkenalkan dulu, ya, terkait filsafat hukum dalam tataran satu, supaya materi untuk pengaplikasiannya di dalam tataran S3 itu kita bisa lebih maksimal, karena lamanya durasi kita belajar terkait filsafat hukum, ya, dan lengkapnya materi yang kita disampaikan terkait filsafat hukum. Ya, jadi dalam tataran ini kita masih diperkenalkan, kita mengharapkan teman-teman sekalian sebagai peserta didik setidaknya mengetahui dulu, oh filsafat hukum itu seperti ini, seperti ini. Ya, kemudian kita mampu menjelaskan dengan memahaminya. Ketika ada orang yang bertanya, filsafat hukum itu seperti apa sih? Ya, setidaknya Anda sudah bisa menggambarkan panjang lebar sehingga orang bisa pula memahaminya. Anda mungkin pernah bermain, ya, yang kata, tolong bisikan kata di temanku, ya, di teman Anda misalnya, seperti itu, yang Anda zaman-zaman pramuka, ya, atau zaman-zaman kuis-kuis atau games Anda ikuti, mungkin ada 5 orang yang saling tidak mendengarkan satu sama lain, panitia atau juri menyebutkan kalimat anjing bawa paku misalnya, seperti itu, ya, tolong sampaikan ke temannya. Temannya juga, oh ya, anjing bawa paku, dia sampaikan ke temannya, akhirnya sampai di ujung sudah katakan anjing bapakku. Ini sudah berlainan, ya, berlainan apa yang disampaikan di semula dengan akhir. Nah, padahal tujuan kita mempelajari filsafat hukum itu untuk dalam tataran satu, harapannya adalah teman-teman semua ketika ditanyain apa saja sih yang dipelajari dalam filsafat hukum, dan apa sih sifat dasarnya filsafat hukum, setidaknya Anda bisa menggambarkan sehingga tujuan daripada apa yang ingin Anda sampaikan itu semua sampai ke tujuan. Apa yang ingin Anda sampaikan memang berbeda mungkin kalimatnya, tapi tujuannya udah sama, ya. Jadi boleh saja kita memberikan definisi, cara menyampaikan definisi itu berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, itulah harapan yang kita ingin raih dalam tataran S1 ini. Jadi sekedar memperkenalkan saja dulu terkait filsafat hukum ini, ya. Karena banyak yang kemudian mengatakan, aduh, filsafat hukum itu berat, ya. Ya, berat kalau belajarnya ya sebentar. Tapi kalau Anda kemudian mau disiplin menggunakan waktu, ya tentu ini akan ketika Anda disiplin dalam menggunakan waktu, ya tentu Anda akan paham secara perlahan, sehingga ya Anda bisa memaksimalkan dalam pengaplikasiannya. Itu. Ya. Jadi berikutnya adalah filsafat ini sebenarnya adalah induk daripada ilmu pengetahuan. Ya.
ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa ini adalah mother of science, ya. Filsafat ilmu itu adalah mother of science, ya. Jadi filsafat hukum itu artinya mother of legal science, gitu. Jadi dia akan membangun, ya, ilmu hukum ini, dia akan melahirkan ilmu hukum sehingga bisa memberikan rasa kesenangan, rasa kepuasan, rasa kebahagiaan atau rasa keadilan bagi setiap orang. Mungkin Anda pernah melihat bahwa ada kejadian-kejadian yang tidak diakum, yang sebenarnya dipandang melanggar norma, tapi ya ia tidak memiliki aturan, ya, sehingga orang tersebut tidak dapat dijerat oleh hukum. Di sini kadang kita merasa, loh kok nggak dijerat oleh hukum, gitu, ya. Nah, kajian filsafat inilah yang kemudian membangun, yang melahirkan, ya, sebuah bentuk pemahaman baru sehingga orang kedepannya bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Jadi kajian yang mendalam inilah yang kemudian melahirkan sebuah bentuk ilmu hukum. Kenapa dia bisa bebas? Oh, begini penjelasannya. Kenapa dia bisa tidak bebas? Kenapa bisa dia dihukum? Ya begini penjelasannya. Karena filsafat ilmu hukum kemudian melahirkan ilmu hukum yang baru dan bisa memberikan alasan dari setiap pertanyaan yang muncul. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi dia bisa memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul. Namun filsafat itu, mempelajari filsafat itu atau mengaplikan filsafat itu seperti pertanyaan yang tak bertepi. Ya selalu melahirkan pertanyaan-pertanyaan secara terus-menerus. Karena dinamika perubahan zaman, masyarakat pun berubah perilaku. Sehingga muncul terus pertanyaan untuk kemudian ada narasi yang bisa dijadikan solusi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dulu kita tidak bisa, ya, tidak bisa melakukan transaksi secara online. Begitu lahir undang-undang, misalnya bentuk kepastian hukum, begitu lahir perlindungan hukum dalam bentuk negara menjamin warganya, ya, begitu lahir tentang aturan atau ilmu hukum yang mengakomodir hak-hak daripada orang, ya, begitu lahir sanksi ketika kita melakukan kejahatan di dalam dunia maya, kemudian dunia membuka bahwa Indonesia udah boleh nih untuk lakukan ikut sebagai peserta atau bisa jadi konsumen, ya, atau produsen dalam transaksi elektronik. Ini tentu punya kajian yang sangat mendalam sehingga lahirlah sebuah regulasi yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi filsafat hukum itu sebenarnya dengan mempelajarinya kemudian mengaplikasikannya, ia kemudian bisa melahirkan ilmu, ya, yang mengakomodir atau begini saja istilahnya, dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Ya. Jadi ilmu pengetahuan ini ilmu pengetahuan berbeda, ya, definisinya dengan ilmu pengetahuan, saya ya, berbeda definisinya dengan ilmu. Jadi kita harus pahami dulu bahwa ada pengetahuan, ya, yang kemudian kita dapatkan itu pengetahuan tanpa perencanaan, ya, tidak memerlukan pertanggungjawaban, ya, dan tidak mempunyai metode yang
jelas, ya, itu pengetahuan. Boleh jadi para peserta didik di sini yang kemudian hadir punya pengetahuan yang berbeda-beda terkait salah satu mata kuliah. Ya, dia mempelajari, ada teman yang mempelajari filsafat hukum melalui sumber referensi yang terpercaya. Misalnya dia membaca jurnal, dia membaca buku-buku terkait filsafat hukum. Ya, ada juga teman mungkin yang mempelajari terkait filsafat hukum itu melalui media elektronik yang kemudian sumbernya tidak akurat atau tidak akuntabel, ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga yang mempelajari filsafat hukum berdasarkan dari cerita-cerita di warung kopi. Ya, tentu ini masing-masing punya tingkat pengetahuan yang berbeda. Bagi mereka yang kemudian dapat mempertanggungjawabkan, ya, apa yang dia sampaikan dalam pernyataannya berdasarkan metode yang jelas, ya, tentu itu dapat dikatakan sebagai ilmu. Ya, jadi dia pakai persyaratan tertentu. Anda kemudian tahu tentang filsafat hukum itu mungkin dari belajar di kelas-kelas filsafat hukum, ya, Anda mulai mengerti untuk mengaplikasikan filsafat hukum itu sesuai dengan sifat-sifatnya. Anda berbicara tentang kebenaran, Anda berbicara tentang mencari kejelasan, berbicara tentang rasional atau logis, ya, komprehensif serta radikal kajiannya. Ya, tentu itu bagian daripada ilmu pengetahuan. Dan belajar di kelas itu Anda memperoleh ilmu pengetahuan karena ada metode yang disusun dalam setiap pembelajaran. Ya. Saya tidak pernah mengantar dalam pertemuan pertama seperti ini untuk Anda belajar jauh tingkatan filsafat yang lebih dalam, di mana Anda pertama kali bertemu mata kuliah ini, ya, filsafat. Sedangkan jenjangnya filsafat umum sangat panjang, ya. Ya. Hari ini atau kesempatan kali ini kita hanya terbatas pada mengetahui dan memahami saja, ya. Ada batasan-batasan yang perlu saya jelaskan. Jangan sampai Anda kemudian semakin sulit memahami terkait apa sih filsafat hukum itu, sehingga nantinya malah ini mata kuliah ini membosankan bagi saya. Padahal metodenya adalah memberikan isian, ya, ilmu pengetahuan kepada setiap peserta didik sedikit demi sedikit, supaya mereka benar-benar tertarik untuk belajar setiap mata kuliah. Itulah metode yang digunakan untuk mencapai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi Anda boleh mencari referensi lanjutan terkait apa sih itu ilmu, apa sih itu ilmu pengetahuan, ya, dan apa sih itu pengetahuan, ya. Jadi ada beberapa objek kajian filsafat hukum. Kita juga sudah belajar tentang logika atau penalaran hukum. Di sini juga sudah masuk, ya. Jadi filsafat hukum itu bagian daripada ilmu hukum sih sebenarnya, ya. Bagian daripada ilmu hukum. Jadi ada logika, ya, atau penalaran hukum yang kita telah lulusi sebelumnya, ya, sehingga kita bisa ikut filsafat hukum ini. Itu merupakan prasyarat tertentu. Anda nggak bisa ikut mata kuliah ini kalau Anda nggak lulus penalaran hukum. Ya. Kalau Anda nggak lulus, kemudian Anda paksa, lalu bisa, ya ini akan sulit. Kemudian Anda bisa mencerna mata kuliah ini. Ya. Ada poetika, ya, terkait ini, estetika, kajian mengenai sesuatu yang indah dan tidak indah, misalnya kesenian dan sebagainya. Itu juga merupakan
seni, ya, merupakan seni. Anda mungkin ingat ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa hukum itu kejam, tapi begitulah bunyinya. Ya, ada istilah Latinnya, saya tidak begitu hafal. Anda boleh bicara. Hukum itu kejam, tapi begitulah bunyinya. Tapi kalau kita tidak sampaikan dengan cara yang berseni, berindah, ya mungkin orang nggak mau mendekati hukum itu. Mungkin orang akan tidak ingin mengetahui apa sih isi dari hukum itu. Ya, seperti itu. Ya mungkin ada yang katakan, teringat saya ketika ada orang naik motor karena mau pergi kondangan, dia tidak mau pakai helm, sehingga dia bilang hukum itu kejam, bisa membuat acak-acak rambut saya atau jilbab saya yang telah dari salon berjam-jam. Ya. Padahal kalau ia mempelajari hukum lebih dalam, ya sesungguhnya hukum itu lebih kepada menginginkan orang tersebut yang tidak memakai helm tersebut agar selamat, terhindar daripada malapetaka yang maksimal. Ya. Tapi dia menganggapnya hukum ini kejam. Dengan menyampaikan dengan cara yang lebih berseni, ya, lebih indah, mungkin dapat mempengaruhi orang. Ya. Sebagian besar orang dapat terpengaruh dengan penyampaian tentang hukum yang mungkin kejam kedengarannya, tapi mereka mau mengaplikasikan karena cara penyampaian kita dengan menggunakan seni dalam menyampaikan. Ya, jadi itu bagian daripada pembelajaran sebelumnya juga. Ya. Oke, baik. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa kembali mencoba untuk mendengarkan sehingga kita bisa mengetahui terkait filsafat hukum ini, dan kita coba berlatih sendiri untuk menjelaskan terkait apa materi yang disampaikan hari ini, sehingga Anda bisa mengukur kemampuan Anda bahwa Anda telah memahami terkait materi kali ini. Jadi beberapa catatan yang lahir dari pertemuan ini, Anda coba menyampaikan atau mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan, sehingga Anda menyatakan diri Anda bahwa saya sudah mampu menjelaskan materi hari ini, meskipun sedikit atau terputus-putus, tetap memberikan manfaat bagi Anda, baik di pertemuan selanjutnya maupun di kesempatan lain dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Inilah bagian daripada pengantar mata kuliah filsafat hukum pertama. Nanti kita evaluasi kembali terkait apa yang kita sudah pahami hari ini. Ya, tetap Anda lakukan pembelajaran aktif. Silahkan kembali belajar dari apa yang telah kita dapatkan hari ini, sehingga kita dapat mengukur kemampuan kita hari ini. Dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.